Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septianda, peserta Latsar CPNS 2023 Angkatan 10 dengan nomor daftar hadir 13 asal instansi Universitas Sriwijaya. Kemarin pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 pukul 8 pagi, saya dan peserta Latsar kelompok 4 lainnya telah mengikuti kegiatan pelatihan secara sinkronus yang dibimbing oleh Ibu Rizka Puspita SIP MSI selaku mentor pada agenda 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal yang didapat dari proses pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus pada pembelajaran modul manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, kemudian memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktek KKN. Nah, kedudukan ASN, PNS, dan P3K itu sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian pada modul saya juga mendapat informasi tentang perbandingan hak PNS dan P3K, juga tentang pengembangan kompetensi yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian tentang perlindungan PNS pada pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014. Nah, pada pembelajaran sinkronus dan asinkronus, saya juga mendapatkan pengetahuan tentang kewajiban ASN, yaitu sebagai suatu beban ataupun tanggung jawab yang bersifat kontraktual yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Pada modul dan juga pada mode pembelajaran sinkronus dan asinkronus, saya juga mendapatkan pengetahuan tentang kode etik dan kode perilaku ASN, yang mana ini disusun tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, saya juga belajar tentang sistem merit, yaitu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Nah, jadi manfaat sistem merit bagi organisasi ini ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, yang kedua untuk mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan yang terakhir untuk mendapatkan pegawai pemerintah yang tepat dan juga berintegritas sesuai untuk mencapai visi dan misi. Kemudian pada manfaat sistem merit bagi pegawai itu sendiri, yaitu untuk menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian juga untuk memberikan jaminan tentang bahwa setiap pegawai itu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya saya juga mempelajari tentang mekanisme pengelolaan ASN. Ada 12 poin ataupun 12 alur. Yang pertama mulai dari penyusunan ataupun penetapan kebutuhan, manajemen PNS di sini, kemudian masuk ke dalam pengadaan, kemudian pangkat dan jabatan, pengembangan karir, ke promosi, mutasi, kemudian masuk ke dalam penilaian kinerja, juga ada tentang penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan juga hari tua, disiplin, dan juga perlindungan. Pola karir bagi ASN sendiri ataupun di sini konteksnya adalah PNS juga telah diatur pada pasal 71 Undang-Undang ASN tentang pola karir PNS yang sudah terintegrasi secara nasional, kemudian disusun juga sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Nah, pegawai ASN ini juga berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Jadi tujuan Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia ini adalah untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi Indonesia, juga untuk mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dari hasil pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus dan juga asinkronus, saya dapat menyimpulkan bahwa pegawai ASN ini berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN ini telah diatur sesuai dengan peraturan pemerintah. Baiklah, atas atensi dan juga perhatiannya, demikianlah learning journal dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.